Halo, terima kasih masih berkenan untuk menonton channel saya. Saya akan lanjutkan cerita saya tentang perjalanan spiritual dari radikal ke toleran. Nah, kali ini temanya adalah organisasi sektarian. Ini masih cerita soal situasi di Jogja tahun 90-an. Dan situasi nasional sebenarnya, situasi Indonesia tahun 90-an. Nah, saya ingatkan kembali bahwa yang saya maksud radikal ini adalah paham yang memandang bahwa Islam itu harus ditegakkan sepenuhnya, seutuhnya, sesuai dengan tafsir mereka tentu saja. Dan salah satu konsekuensinya adalah mendirikan negara Islam. Ini garis bawah ya. Mendirikan negara Islam, khususnya mendirikan negara khilafah. Negara khilafah itu negara yang tidak lagi mengenal sekat-sekat bangsa. Pokoknya sama-sama Islam, dia dijadikan satu negara begitu. Ya. Nah, konsekuensinya umat lain ya tentu saja tidak suka dengan itu, ya dianggap sebagai musuh gitu ya. Umat lain dianggap sebagai musuh ya, dan akan diperlakukan berbeda dengan umat Islam. Nah, adapun sektarian adalah pandangan yang menganggap ini orang tidak ingin mendirikan negara Islam, mereka tetap ingin negara Republik Indonesia seperti yang ada sekarang, tapi mereka melihat warga negara itu dalam kotak-kotak agama, ya Islam dan bukan Islam. Yang bukan Islam itu ya saingan, khususnya orang-orang Kristen ya itu dianggap sebagai saingan yang berusaha menyingkirkan umat Islam, merugikan umat Islam, memojokkan umat Islam, menjelek-jelekkan umat Islam, dan seterusnya, dipandang seperti itu. Maka selalu perjuangan mereka adalah bagaimana mengalahkan umat itu, merebut posisi-posisi yang mereka tempati, ya, atau menghalangi mereka agar jangan menempati posisi itu, gitu. Ya. Nah, ini dalam konteks sekarang, nanti di akhir akan saya jelaskan bahwa itu masih sangat relevan dengan konteks sekarang. Jadi secara spesifik saya akan bicara tentang ICMI. Jadi tahun 90 itu kami di kampus-kampus itu sering mengundang para cendekiawan untuk berdiskusi tentang banyak hal ya. Di situ mereka mengungkapkan pendapatnya, dan pendapat itu didengar oleh banyak orang gitu ya. Nah, tahun 80-an akhir sampai 90-an itu memang telah terjadi booming doktor di kalangan umat Islam. Banyak dokter-dokter muda baru pulang dari luar negeri ya, dan mereka banyak mengungkapkan pikiran-pikirannya, sehingga dikenallah waktu itu segolongan orang yang disebut dengan cendekiawan Muslim. Di antaranya kita kenal ada Amin Rais, ya, Syafi'i Ma'arif, banyak di Jogja memang ada Yahya Muhaimin, Afan Ghaffar, lalu Sofyan Effendi, Umar Anggoroyeni, dan sebagainya. Ini orang-orang Jogja semua. Nah, di Bandung itu ada Jalaluddin Rahmat, ada Ibaduddin Abdurrahim. Nah, di Surabaya juga banyak ya. Nah, tokoh-tokoh ini makin banyak, tapi ya mereka umumnya tersebar dalam kelompok-kelompok tersendiri. Artinya kayak orang tadi Amin Rais dan kawan-kawan itu kan di Muhammadiyah ya, ada yang di NU dan sebagainya. Mereka tidak terangkum dalam satu wadah organisasi pada waktu itu. Nah, ada anak muda yang sebenarnya hanya pengen bikin acara diskusi gitu, acara simposium cendekiawan Muslim, mau mengundang sejumlah tokoh ya, termasuk Pak Habibie waktu itu pengen diundang. Nah, kemudian itu dijadikan momentum oleh sejumlah cendekiawan untuk udah tangkap aja ini, kita sekalian bikin ikatan cendekiawan Muslim. Jadi sejauh yang saya dengar dulu, Erik Salman dan kawan-kawan itu sebetulnya tidak punya niat untuk mendirikan ICMI, tapi dibuatlah dalam seremoni itu seolah-olah mereka yang menggagas
berdirinya ICMI itu gitu. Ini saya dengarkan ceritanya langsung dari tokoh ICMI pada masa itu. Nah, berkumpullah di Malang, ya Pak Harto hadir karena yang didapuk untuk jadi ketuanya itu kan Pak Habibie yang waktu itu jadi Mendestek dan segala macam jabatan strategis lain yang beliau pegang. Nah, berdirilah ICMI, ya. Nah, waktu mau mendirikan ICMI itu ya kan istilahnya diidentifikasi lah siapa-siapa saja yang akan diajak bergabung. Orang-orang seperti tadi Jalaluddin Rahmat, Bang Imad segala macam itu, Nurholis Majid diajak bergabung. Nah, di antara yang diajak bergabung itu Gus Dur. Ya, dia ya jelas seorang intelektual, ya, sekaligus seorang kiai gitu ya. Sangat patut lah gitu kalau masuk ke organisasi cendekiawan Muslim. Tapi ajaibnya Gus Dur tuh menolak. Ya. Ngapain katanya kok cendekiawan kok mau dikumpul-kumpulkan? Emangnya apaan gitu? Nggak mau. Dia nggak mau dan dia menyebut itu terang-terangan ICMI itu sektarian. Jadi beliau cukup tajam dan keras mengkritik dan menyerang kumpulan ICMI itu. Ya. Nah, Gus Dur nggak mau ikut. Nah, saya dulu termasuk yang jengkel melihat kelakuan Gus Dur. Apaan sih ini orang? Ini orang-orang mau berjuang ya, karena saya punya pikiran sama dengan tokoh-tokoh ICMI tadi. Ini orang mau berjuang untuk umat Islam kok dia malah mengkritik dan menghalangi. Saya bilang ini apa-apaan sih ini orang gitu kan. Nah, kemudian nggak lama setelah itu ya Habibie itu menjadi kuat dengan posisi dia sebagai ketua ICMI. Memang dari tadinya dia sudah kuat berada di samping Soeharto. Jadi 93 itu sempat terjadi semacam tarik-menarik. Ini calon wakil presiden, karena calon presidennya udah pasti Soeharto kan. Calon wakil presidennya siapa? Habibie atau Tri Sutrisno. Cuma waktu itu ditelikung oleh Harsudiono Hartas. Dia cepat-cepat mengumumkan bahwa dia akan mengangkat fraksi ABRI akan memilih Tri Sutrisno sebagai calon wakil presiden. Akhirnya Habibie tidak jadi dicalonkan. Tapi pada kabinet yang terbentuk kemudian Habibie itu memegang peranan begitu besar, ya. Dia tetap menteri Mendestek tapi perannya begitu besar, ya, orang-orang Habibie itu banyak masuk ke kabinet. Ya, ada Wardiman gitu, waktu itu, Haryanto Danutirto, ada siapa lagi saya lupa. Sehingga dianggap kabinet itu kabinet hijau, ya. Sebelumnya pada komposisi anggota MPR itu juga disebutkan bahwa komposisinya sekarang sudah hijau gitu ya. Hijau itu maksudnya apa? Banyaknya tokoh cendekiawan Muslim tadi yang masuk ke MPR. Padahal itu cuma semua rekayasanya Soeharto. Ya, kita tahu DPR pada masa itu sudah sekitar 80% itu Golkar. Itu masih ditambah lagi jegleng 100 kursi untuk fraksi ABRI. Yang non pemerintah katakan tuh ya, walaupun juga sudah dikontrol juga dua partai itu ya, PDI dan P3, itu cuma sedikit ya. Ditambah lagi ketika di MPR itu yang ditambah utusan daerah yang juga utusannya Soeharto semua dan utusan golongan. Nah, dari utusan daerah dan utusan golongan inilah tadi banyak yang masuk jalur ICMI gitu kan. Kemudian ya di kabinet tadi banyak juga masuk jalur ICMI. Sampai di situ ICMI itu ya sampai Habibie jadi presiden. Setelah Habibie jadi presiden ya juga perannya surut. Artinya ya adalah sejumlah hal yang mereka lakukan, tapi gerakannya terhenti di situ. Ya sekarang kita nggak dengar lagi ICMI. Kenapa? Ya karena seperti kata Gus Dur tadi, sektarian. Dan sebenarnya bukan hanya itu persoalannya. Islam, umat Islam itu hanya dipakai sebagai modal untuk politik identitas atas nama umat Islam. Ya yang dapat menikmatinya ya sebenarnya juga bukan tokoh-tokoh Islam banget lah, seperti Wardiman itu kan, Haryanto Danutirto itu saya malah
bingung. Sebelum jadi menteri itu sebelum masuk ICMI itu sebenarnya dia tuh aktif di organisasi Islam mana tuh nggak jelas. Jadi umat Islam itu dijadikan papan loncat buat meloncat ke jenjang yang lebih tinggi dengan mengatasnamakan Islam sebagai golongan mayoritas gitu kan. Nah, di sisi lain itu cuma mengukuhkan kekuatan Soeharto, karena kekuasaan Soeharto dianggap udah lebih dekat dengan umat Islam, udahlah nggak usah terlalu banyak dikutak-katik gitu. Ya karena dia sekarang udah naik haji, ya anaknya udah berkerudung, hal-hal yang sebetulnya nggak ada substansinya gitu. Ya, jadi saya sempat waktu itu diomelin ya oleh seorang tokoh dari Jakarta. Kami ngundang dia untuk ceramah, dia ngomel, kalian itu kritik-kritik anaknya Soeharto yang jadi konglomerat. Anak Soeharto jadi konglomerat, mereka bikin masjid, kata dia. Sedangkan Lim Solyong itu kalau dia kaya raya, dia bangun gereja. Dia pakai duitnya untuk kristenisasi segala macam. Nah, jadi kita diarahkan untuk mendukung sesuatu yang sebenarnya korup, ya atas nama tadi identitas kita gitu loh. Nah, kan sekarang itu yang terjadi. Ya dukunglah si Anu karena dia lebih Islami. Bapak peduli misalnya bisa kerja atau tidak. Ya ujung-ujungnya ya kita lihat banyak tuh yang dari kepala daerah yang naik dengan cara-cara bawa agama itu tadi akhirnya berujung pakai rompi oranye di KPK gitu kan. Nah, ini hal yang saya bangun kesadaran saya sekarang, udahlah politikus tuh nggak usah digubris kalau dia ngomongin soal agama, soal kepentingan umat, itu ngomong kosong. Karena yang penting bagi mereka adalah bagaimana caranya berkuasa, dan cara paling gampang untuk menarik orang itu adalah dengan mengatakan ini begitu dan begitu terkait dengan agama. Ya. Nah, jangan sampai pola pikir sektarian ini tumbuh dan berkembang. Saya dulu terpengaruh oleh pola pikir sektarian ini, saya tidak mau lagi sekarang gitu. Itu bagian dari komitmen perubahan pandangan hidup saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ikuti terus channel ini. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat buat Anda.